Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab wudu. Salah satu disyariatkannya ibadah yang disyariatkan dalam Islam wudu. Jadi sebelum sholat wajibnya itu wudu. Barang siapa yang wudu dengan sempurna, dalam hadis itu diceritakan di hari kiamat nanti itu akan ada orang yang bekas-bekas wudunya itu berkilauan. Jadi sebagian riwayat mengatakan Rasulullah SAW mengenali umatnya di hari kiamat nanti itu dari cahaya-cahaya wudunya. Maka wudu ini luar biasa. Sampai dalam sebuah hadis ceritakan kalau orang wudu sebelum tidur, kemudian tengah-tengah tidur itu dia lanjut ke akhirat, maka terhitung mati syahid. Maka di antara kesunahannya orang sebelum tidur itu wudu. Dan banyak hal lagi. Bahkan dikatakan orang yang senantiasa menjaga wudunya itu aman dari musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. An Hamran, dari Sayyidina Hamran, anna Utsman da'a bi wudu'in. Sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan air wudu. Jadi meminta untuk diwudukan. Jadi sahabat datang kemudian menuangkan air untuk Sayyidina Utsman itu wudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya, telapak tangannya 3 kali. Tsumma tamadmadha, kemudian beliau berkumur. Wastansyaqa, kemudian menghirup air dari hidung. Wastansara, kemudian mengeluarkannya. Tsumma ghassala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya thalatha marrat 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq, kemudian beliau membasuh tangan kanannya sampai ke siku. Thalatha marrat 3 kali. Tsumma yusra, kemudian kirinya juga misla dzalik 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ilal ka'bain thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh kakinya sampai mata kaki. Itu kaki kanannya 3 kali, tsumma yusra misla dzalik, dan kirinya juga 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Sesungguhnya kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sesuai dengan wudu yang barusan aku praktekkan tadi. Kurang lebihnya begitu. Jadi ini tertib wudu. Sebenarnya kalau di dalam Al-Qur'an itu wudu itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usakum, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kaki. Jadi kalau di Al-Qur'an itu cuma 4. Wajah, tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki. Dan kemudian yang dipraktekkan oleh Sayyidina Utsman yang boleh lihat langsung dari Rasulullah itu tangan dulu, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air itu, kemudian mengeluarkan, kemudian wajah, kemudian mengusap tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki. Jadi
Yang wajib dalam wudu ketika dilakukan itu 4 itu tadi sebenarnya. Adapun yang lain masuk dalam kesunahan. Maka kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, rukun wudu itu ada 6. Tidak cuma 4. 6. Yang pertama, niat. Niat ketika berwudu. Ini di sini tidak ada, prakteknya tidak ada. Hanya saja ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Segala sesuatu berbuat tergantung niatnya. Jadi harus niat, ada niat wudu itu dalam hati itu. Karena kalau tidak niat atau niatnya salah, maka amalan tidak diterima. Di dalam hadis itu diceritakan ada 3 orang dihadapkan kepada Al-Quran, kepada Allah. Yang pertama hafid Quran. Ditanya, kenapa kamu? Dia bilang, saya ini menghafal Quran dan segala macam. Ikhlas karena engkau. Dia bilang, bohong. Kamu bukan karena itu kamu menghafalkan Quran, tapi karena kamu mau riak, mau pamer, mau dibilang qori. Maka dia dicampakkan wajahnya ke neraka. Orang mujahidin juga begitu. Kenapa? Saya berjihad di jalan karena engkau ya Allah. Saya berdarah-darah. Bohong. Kata Allah, kamu niat jihadnya itu bukan itu. Kamu cuma mau dikatakan pahlawan. Maka dimasukkan ke dalam neraka juga. Dan lainnya seterusnya. Nah dari sinilah, apapun yang dilakukan harus berdasarkan niat. Kalau niatnya tidak betul atau salah, maka amalan tidak diterima. Makanya kewajiban yang pertama niat. Dalam rukun-rukun wudhu. Yang kedua, wajah. Kemudian tangan sampai siku. Kemudian kepala. Kemudian kaki. Itu 5. Dan satu lagi, tertib atau urut. Ini rukun-rukunnya wudhu. Jadi tidak bisa kepala tangan sampai siku dulu baru kepala, harus diurut. Itu rukun wudhu ada 6. Baik. Kemudian di hadis berikutnya An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu menceritakan atau mengenai gambarannya wudu. Qala, beliau berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Fa aqbala bi yadihi wa adbara. Bada'a wa fi lafdin lahumā bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau memulai dari depan kepalanya. Wa dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian beliau melewatkan keduanya itu sampai ke tengkuk, leher belakang ini. Tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat yang awal. Jadi ini sunnahnya mengusap kepala begitu. Gini. Kemudian balik sampai tengkuk ini. Leher kena. Makanya kalau dulu ada itu mengatakan sunnah membasuh leher, sebenarnya tidak, bukan lehernya itu. Tapi mengusap kepala sampai ke leher belakang, taruh sini, kemudian balik lagi. Itu dalam hadis ini. Nah, namun dalam hadis berikutnya, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, dalam menggambarkan wudu, qala, beliau berkata, "Tsumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi." Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'ihi as-sabbahataini fi udhunayhi. Kemudian beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi. Kemudian beliau mengusap bagian telinganya yang sini dengan kedua ibu jarinya. Dengan kedua ibu jarinya. Jadi prakteknya begini, Pak. 1, 2, langsung masuk begini, terus ini begini. Itu sunnahnya mengusap kepala, langsung ke telinga. Karena dalam hadis lain dikatakan bahwasanya telinga termasuk daripada bagian kepala. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah itu sunnahnya. Ya kemudian seperti itu tadi. Ini, ya kurang lebihnya seperti itu. Mulai dari tangan, kemudian apa?
mulut, hidung. Kemudian sunnahnya kalau mulut itu Pak, itu ketika ambil air, itu dimasukkan, kemudian disisakan sedikit, masukkan ke hidung juga. Satu kali. Lah, air mulut sama hidung satu kali. Baru kemudian mengusap wajah. Dan bagian wajah itu sampai sini Pak ya. Ini terus sampai di batas tumbuhnya jenggot ini, bawah sini. Ini nih. Ini harus basah semua. Ini nih. Nah, harus basah semua. Kalau siku Pak, ini disempurnakan sampai sini. Jangan cuma di sini. Sampai sini. Atasnya siku lagi sedikit. 2 jari lah paling tidak. Atas siku. Itu harus basah sampai situ. Dan mata kaki itu 2 jari di atas mata kaki paling tidak Pak. Atasnya lagi. Untuk lebih sempurnanya. Wallahu alam. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak? Tuh tangan di stasiun ini. Kan ada yang mengatakan mulai dari sini. Tapi ada yang mengatakan mulai dari kembali di ujung ini sampai ke sini. Yang mana itu ya? Benar. Dari sini, Pak. Tetap di ujung ya? Iya, Tetap dari ujung. Dari Ya, ujung, ya. alirkan, terus kembalikan lagi untuk menyempurnakan. Ini kalau air begini, Pak, dia mengalir ke sini, kemudian dia turun lagi mengalir, itu masih mengalir itu. Ya. Masih mengalir. Selama dia tidak stop, itu masih mengalir. Jadi sempurna jadi satu. Kemudian di antara sunnahnya itu apa? Menyela-nyelai jari itu ketika cuci tangan tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama saya, tadi Ya. saya dengar bahwa afdal kalau kita berwudu sebelum tidur. Iya. Bahkan masuk surga ya, apa bagaimana? Ya, kalau matinya pada saat itu malam. Ya. Dalam keadaan wudu. Kalau kita di masjid ada wudu, duduk, kemudian kita tertidur. Kemudian sempat terangkat pantat begini. Pernah saya dengar bahwa itu batal wudu. Ya. Ya. Jadi kalau menunggu komat biasanya. Ya. Kalau artinya orang khutbah di atas. ya tertidur. Terus kalau begini, berarti katanya Kalau dia terangkat, Pak, kalau betul-betul terangkat ya. Ya. Tapi kalau duduknya tenang dan tidak berpindah itu posisi enggak. Walaupun ingatan hilang. Iya, walaupun. Ya. Nah, pertanyaan saya, Iya. apakah wudhu sebelum tidur itu ketika kita tidur tidak batal wudhu? Apanya? Ah, itu memang ada perbedaan pendapat, Pak. Ada Iya. yang mengatakan batalnya wudhu itu waktu kapan? Waktu kita tidur apa waktu bangun tidur? Ya itu dia. Nah, kalau jumhur termasuk Imam Romli mengatakan batalnya wudhu itu ketika bangun. Pas gitu. bangun baru berarti kalau selama itu masih. Meskipun ada sebagian mengatakan batalnya wudhu itu pas orang tidur itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan hilang ingatan ya? Tidak ada. Hanya saja batalnya wudhu. Ya memang batalnya wudhu itu termasuk hilang ingatan membatalkan wudhu, Pak. Iya. Jadi kalau Jadi kita gila. tidur, Pas gila sebentar. kita tidur hilang ingatan kan? Ya. Ah, Kalau tidur kan itu hilang ingatan itu. iya. Nah, Tapi batal. yang dia bilang Ustaz tadi itu tidak batal ya? Ya, makanya sebagian mengatakan pas akhirnya pas bangunnya itu yang membatalkan. Oh, gitu. Jadi memang ada khilafiyah sih, yang mana yang duluan. Yang mana-mana saja lah. Ya. Ilahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala dan ini bukan innamal binniyat. Dan ya bukan perkara yang diperdebatkan panjang, nggak perlu. Oh iya. Karena ini tidak sampai perkara halal haram. Kemudian ingin sedikit saya tambahkan mengenai Iya. perlakuan wudhu. Jadi sebenarnya perlakuan wudhu ini semua apa yang kita lakukan itu punya hikmah. Ada hikmah buat kita, ya, baik dari segi kesehatan dan yang lain-lain. Nah, tentang hikmah pernah ada orang cerita sama saya begini. Itu membasuh telinga, kan tadi Ustaz putar ya. Iya. Nah, menurut dia begini, di belakang telinga itu sini ada saraf alat simpan situ bagaikan water pass. Kalau tukang kan ada water passnya ya. Jadi seimbang gitu. Nah, kegunaannya adalah
agar supaya kita ini tidak apa namanya itu ada penyakit itu yang vertigo. Vertigo. Katanya bisa terhindar dari vertigo menurut dia. Ya. Ya. Jadi di sini di belakangnya telinga ini ada situ apa saraf yang disimpan Allah. Dan itu yang menjamin orang tidak vertigo. Ya, ya, ya. Dan artinya dihubungkan dengan kesehatan ya. Ya. Nah, dan saya pikir juga itu ada benarnya juga saya pikir ya. Nah, jadi orang-orang vertigo itu berarti terganggu saraf yang ada di belakang telinganya itu. Ya, ya. Ya, menurut orang itu ya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita menyadari karena agama ini kesadaran, semua yang kita lakukan itu dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu untuk kita saja sebenarnya, bukan orang lain, untuk kita. Jadi memang sebenarnya harus kita ikuti itu sebaiknya ya, sebaiknya kita ikuti. Ya, tidak ada lain dari itu. Cuma kan pelajaran pertama kita ikut saja, tapi ilmu pengetahuan begitu berkembang dan mengait-ngaitkan dengan gerakan sholat, perlakuan dalam berwudu dan segala macam. Nah, mungkin ini sangat penting saya rasa untuk kita dalami hal-hal seperti itu. Saya itu terima kasih ke orang yang menjelaskan sama saya waktu itu. Terima kasih, itu satu ilmu yang menurut logika saya itu bisa diterima gitu ya. Dan untuk kebaikan kita sebagai umat. Nah itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa itu namanya membasuh kepala itu memang cukup 1 kali. Yang lain 3 kali, disunahkan 3 kali. Kalau kepala itu cuma 1 kali. Iya. Ini sunahnya begini Pak. Adapun yang wajib sebagian kepala dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini ketika kita mungkin sudah komat buru-buru apa semua segala macam, itu diginikan saja, sudah cukup selesai. Sebagian saja. Sunnahnya seluruh kepala. Meskipun dalam mazhab lain mungkin ada yang mewajibkan, tapi dalam mazhab kita itu cukup mengusap sebagian kepala, tidak membasuh. Itu tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, sah. Sah hanya saja tidak sempurna. Sah, tidak sempurna. Dalam artian tidak seperti wudunya Rasulullah sehingga tidak sempurna. Kalau mengusapnya itu ya gini, yang tadi itu langsung masukkan ke telinga, selesai 1 sah. Ada 2 hal. Ya. Kalau kita usap kepala begini, ada 2 bisa terjadi sama kita. Ya. Kita kan ada batuk kepala ya. Ya. Kalau sedikit saja airnya pasti tidak kena batuk kepala kita, tidak terasa begitu, tidak terasa dingin. Ya. Itu tidak apa-apa ya. Yang penting basah saja rambutnya. Ya. Bagi sebagian kepala yang penting basah rambut ini. Kalau tidak terserap ke kulit kepala itu Tidak masalah. Rambut termasuk bagian dari kepala. Kalau bicara mengenai sahnya. Tapi kalau kesempurnaan itu tidak sempurna. Ya, kemudian di hadis berikutnya itu, idza staiqadha ahadukum min manami falyastantir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysumi. Jadi disunnahkan ketika orang bangun tidur itu istinsyak dan istinsar itu tadi. Langsung. Karena kenapa? Karena sungguhnya setan nginap di dalam itu ketika kita tidur. Makanya kalau dalam hadis lain dikatakan orang di dalam tidur itu sama setan diikat 3 kali. 3 ikatan. Wallahu alam di sebelah mana, kepala, tangan, kaki. Ketika orang bangun tidur, ikatan pertama terlepas kapan? Ketika orang berzikir kepada Allah. Jadi bangun langsung ingat Allah. Makanya kita diajar doa, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana oleh. Hilang ikatan pertama. Ikatan kedua, bagaimana? Ambil air wudu. Ikatan ketiga, sholat 2 rakaat. Entah kata tahajud atau tahiyatul wudu atau apa. Kenapa kok orang bangun subuh-subuh, kemudian selepas subuh masih malas dalam beraktivitas atau balas beribadah dan lain sebagainya? Karena masih ada ikatan yang belum lepas. Ya. Jadi kalau cuma doa saja, itu masih ada 2 ikatan. Jadi sunnahnya bangun, doa, ingat Allah, ambil air wudhu, langsung sholat 2 rakaat. Maka itu nanti aktivitas insya Allah lancar. Wallahu a'lam. Dan dalam hadis yang lain, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaqsi yadahu fil ina
hatta yaghsilaha thalathan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Di antara sunnahnya orang bangun tidur, sebelum wudu sebelum apa, cuci tangan dulu, Pak. 3 kali. Karena kata Rasulullah, karena sungguhnya dia tidak tahu kemana tangannya tadi malam itu. Garuk kemana, garuk ke sini, garuk ke situ, pegang sini, pegang situ, tidak tahu. Makanya disunahkan 3 kali. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Mengenai menjaga wudhu tadi, Ustaz. Ya, Sebelum tidur ini kan, ya, bagi yang memiliki pasangan, biasanya rentan kehilangan wudhu sebelum terlelap. ya. Karena menyentuh pasangannya. Apa Ya. kita pindah mazhab dulu atau bagaimana? Jangan pindah mazhab. Disitulah tantangannya. Kadang-kadang perkara yang apa itu namanya nilainya besar, itu kadang-kadang juga usahanya harus besar. Kebanyakan dalam agama begitu. Usahanya juga harus besar. Meskipun nanti dalam apa itu namanya, nanti kan dibahas perkara membatalkan wudhu. Dalam adab kita, itu kan batal wudhu. Kalau pegang wudhu lagi enggak apa-apa, di situ mujahadahnya. Jadi kalau Al-Maghfur wal Marhum Syekh Al-Ziyar dan Taifur Abdillah katakan sebenarnya yang dinilai manusia itu usahanya, bukan ibadahnya. Usahanya. Karena kalau ibadahnya malaikat dengan ibadahnya jauh, manusia jauh. Tapi usahanya. Maka orang yang wudu dengan sempurna, berangkat ke masjid, itu pakai ngantuk, ya kan? Bangun, apalagi kalau musim dingin kita belum seberapa. Kalau dingin yang musim dingin ke sana itu Masya Allah luar biasa. Kita saja di sini hujan gerimis sedikit sudah malas kemana-mana. Apalagi subuh-subuh. Itu beliau katakan, ini ibadah seperti ini, meskipun 5 menit, insya Allah lebih baik daripada ibadahnya malaikat yang di atas sana, yang meskipun 1000 tahun. Ini tidak ada hadisnya, cuman hanya saja fadilah. Karena usahanya manusia itu luar biasa. Belum lagi dia sholat duhur, tengah-tengah asik kerja, atau tengah-tengah kumpul sama ini. Panas-panas, azan lagi berangkat. Asar juga begitu. Maghrib, isya. Tengah-tengah enak-enaknya tidur suruh bangun. Jadi usahanya itu. Adapun mazhab lain memang mengatakan tidak batal, tapi mazhab kita Syafi'i batal. Dan sebagian ulama mengatakan yang kuat yang mazhab Syafi'i ini. Tapi bukan mau menyalahkan mazhab yang lain. Wallahu a'lam. Karena menurut mazhab Syafi'i istri itu bukan mahram. Karena definisinya mahram itu apa? Orang yang haram untuk dinikahi. Nah, istri halal tidak? Halal. Untuk dinikahi, makanya tidak mahram. Yang membuat istri itu halal disentuh, akad nikah. Tanpa akad nikah masih haram disentuh. Berarti bukan mahram. Wallahu a'lam. Tapi masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Intinya kalau dalam mazhab kita membatalkan wudhu ketika apa itu? Menyentuh istri. Jadi bagusnya Apanya? berwudu lagi sudah mau memang. Iya. Bahkan sebelum berhubungan juga kan disunahkan diantaranya wudhu. Allah alam. Kan kalau dipikir, kita kan mau berhubungan sama istri, kan wudhu. Kemudian nyentuhnya sudah batal tuh. Nah, itu memang logikanya bagaimana Allah alam. Kita disunahkan untuk wudhu, tapi ketika sentuh kok batal. Bagaimana sih? Allah alam. Ada pertanyaan lain mungkin Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini yang saya ini mau tanyakan Ustaz. Itu kan biasanya saya itu dari rumah biasa saya sudah ambil air wudhu. Tapi kebetulan ini kami jalan saya di sini itu masih ada air, tapi airnya itu masih air di jalan. Apakah itu kalau saya sampai di sini saya cuci kaki, apakah itu tidak batal atau sudah bersih itu Ustaz? Apa itu? Saya dari rumah, Ya. saya sudah wudhu. Ya. Karena ini saya lewat di jalan, saya jalan kaki. Ya. Ini masih ada rincian-rincian air. Air. Saya sampai di sini saya cuci. Ya. Apakah wudhu saya ini batal atau masih bisa? Enggak. Tidak batal. Tidak. Oh itu aja Ustaz. Jadi nanti perkara-perkara yang membatalkan wudhu, tapi nanti kita bahas setelah ini. Ini wudhu dulu. Nanti ada perkara-perkara yang membatalkan wudhu.
Tapi itu tidak membatalkan wudhu, tidak masalah. Ada pertanyaan gitu? Jadi ini saya mau tanyakan nih mengenai membasuh kaki. Ada kejadian yang saya lihat orang berwudu cuma menyiram-nyiram kakinya begini, ya. Jadi air dari pancuran diputar-putar aja begini, tidak dipegang begitu. Mana yang lebih afdal, dipegang ataupun cukup menyiram kaki saja? Kalau masalah afdal itu memang dipegang dan di sela-sela itu jari. Jari kaki itu di sela-sela. Jadi diusap begini sambil disiram itu, basah ini Mata semua. kaki. Ya, kemudian ini di sela-sela. Kiri juga begitu. Tapi kalau mengenai sahnya itu sudah sah. Selama Sudah sah juga? ya ini sudah basah semua sampai sini sudah sah. Hanya saja sunnahnya itu di sela-sela jari itu. Lebih sempurna lagi. Iya. Lebih sempurna dan disunnahkan menyela-nyelai jari. Iya. Jari-jari. Wallahu a'lam. Termasuk kalau yang jenggotnya tebal, disunahkan itu di sela-sela jenggotnya. Kalau jenggot-jenggot begini enggak. Jenggot yang seperti orang Arab, jadi sela-sela dia. Begini-gini kan. Ada juga sebagian yang mengatakan sampai ke situ enggak masalah, malah bagus. Supaya cahayanya tambah terang di hari kiamat. Ada yang begitu. Riwayat insya Allah hadis, tapi nanti insya Allah. Iya. Jadi kalau tangan sampai sini, nggak apa-apa. Iya. Kalau lagi banjir, toh? Ada banjir. Iya. Mandi aja, Pak. Bercahaya semua. Iya. Ustaz, berwudu dengan cara praktis. Biasa waktu anak-anak kami dapat infonya bahwa kalau kita basuh seluruh badan kita atau kita nyebur ke kolam, itu sudah terhitung wudu. Nah, Iya. itu kan tidak runut dia, tidak teratur dia. Ustaz. Hmm. Apa cukup dengan niat saja bahwa saya mau berwudu lalu kita mengambil air yang cukup dan membilas, yakin bahwa badan kita ini anggota wudu sudah terbilas, maka itu sudah bisa dianggap wudu, Ustaz. Kalau masuk ke dalam air, itu sudah urut dengan sendirinya. Ya, jadi niat wudhu lillahi ta'ala mandi sungai, naik sudah sah itu wudhu. Sudah sah. Tapi kalau di darat disiram-siram, itu harus urut itu. Tangan, ini. Saya walau alam apakah ada yang membolehkan sudah disiram semuanya sudah langsung termasuk wudhu atau enggak, saya belum tahu. Coba nanti saya cari-cari. Tapi kalau nyebur ke dalam, entah di air laut atau di air sungai, atau kolam yang besar, kolam renang, nawaitul wudu Dirafil hadasil aswad lillahi ta'ala. Belum naik selesai. Sah wudunya. Karena ketika orang di dalam tertib sendiri ya kan. Langsung basah semua kan. Urut sendiri. Tidak ada hadisnya itu. Tidak ada. Cuman yang wajibnya kan harus urut. Nah, kalau kita masuk ke dalam kan urut dengan sendirinya. Sekali lagi itu kalau kita berbicara mengenai sahnya wudhu, adapun kesempurnaannya atau kesunahannya tidak dapat. Kalau kita bicara fikih ini, kita bicara hukum minimal. Hukum minimal. Hukum yang tidak memberatkan kalau bicara fikih. Kecuali kalau kita bicara faidah atau bicara tasawuf, wah, itu semua bermasalah itu, wudhu-wudhu seperti itu. Wudhu cepat-cepat. Nah, termasuk disunnahkan sebelum wudhu Pak, jangan lupa bismillah. Para ulama katakan orang kalau wudhu tidak baca bismillah, yang dibersihkan cuma zahirnya. Tapi kalau dia baca bismillah, zahir batin dibersihkan oleh Allah. Sebenarnya mengatakan begitu. Dan kalau tidak salah di sini juga dibahas, mulailah dengan baca bismillah. Bahkan sebagian mazhab mengatakan wajib tuh baca bismillah. Karena ada perintah yang mengatakan begitu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan perintah itu tidak sebatas sampai wajib, tapi perintah sunnah. Wallahu a'lam. Dalam keadaan darurat ini. Ya. Seperti itu saya lihat di perang itu tentara itu di tengah-tengah hutan. Kan dia pakai sepatu itu. Nah mungkin dia bekas keluar sepatunya. Iya, karena dalam keadaan darurat. Mungkin ada musuh atau apa, dia takut. Dia basahi saja gitu. Itu apa sah itu? Ya. Ada istilah dalam masul khufain, membasuh, mengusap sepatu.
ketika wudhu. Nanti ada syarat-syaratnya, tapi nanti setelah ini dibahas juga di dalam. Yang jelas intinya kalau sepatunya sepatu laras yang memang betul-betul tidak tembus air, Iya. itu cukup diginikan tuh. Sapu saja. Nah, atasnya itu, kiri kanan tuh, pakai air. Tapi ada syarat-syaratnya itu, nggak hanya sekedar begitu nggak. Pertama dia musafir, tuh. Kemudian darurat, makanya saya belum tahu nih. Tentara itu musafir kira, insya Allah. Kalau perangnya jauh berarti ya termasuk musafir tuh. Tapi kalau dekat, wallahu alam, saya belum tahu. Nanti coba PR untuk saya. Jadi bagus juga ini. Jadi menambah jam belajar saya jadinya. Itu tadi ya. Kemudian apa tadi itu? Siram langsung ya, apakah sudah sah wudu? Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Baik. Ya. Di luar tema? Ya coba. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Ya. Ini begini Ustaz. Kebetulan saya di sini ditugaskan itu ambil celengan. Ya. Ini celengan saya taruh di sini, di sab satu ada. Di sab kedua ada saya ada satu. Ini ada katanya dalil dan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh ditaruh di situ, dosa kita. Ini dalilnya saya mau tahu. Karena saya baca yang sudah tidak ada saya dapat. Jadi mungkin di mana di hadis mana itu supaya bisa. Seperti ini yang saya taruh di sini, Sas. Ya. Dan di sana di ujung sini satu. Kemudian saya taruh di situ satu, di sabda kedua. Niat dan tujuan saya untuk memperlancar. Karena kalau kapan kita ini tidak jamaah, sudah berdiri semua. Sudah berdiri, banyak yang berdiri. Jadi itu tujuan dengan niat kita. Supaya dua ini celengan jalan. Karena di mana-mana saya dia ini masjid, semua ada celengan. Iya. Bahkan ada yang jalan pakai orang yang jalan. Ini saya mau tanya Ustaz, mungkin ini dalam mungkin ada hadis, ya tolong dianukan Ustaz. Kalau saya cari ini buku tidak ada saya dapat. Ketika Jumat. Ketika Jumat atau ketika apa ini Pak? Ini setiap Pak. Harian, subuh. 5 waktu. Subuh saya panggil subuh. Subuh maghrib saya ambil subuh. Apa? Nah. Ya. Nah. Jadi jangan sampai soft itu terputus oleh oleh tas akan tas. Celengan itu adalah hias. Soft. Celengannya ditaruh mana sampai memutus soft? Ini kata buku. Kalau di Ujung, pojok kan satu di ujung satu Pak, satu di ujung. Nah. Mengurangi satu orang. Jadi wallahu alam ya. Wallahu alam. Contoh saya celengan kalau sudah di pojok, berarti sudah tidak bisa ditempati orang di situ. Kira-kira begitu. Kan begitu ceritanya. Kemudian bahkan dalam mazhab Syafi'i, jangankan kok satu soft. Orang apa itu namanya imamnya di sini, kita 100 meter di sana, itu masih sah kita punya sholat. Dengan syarat ini sambung, tidak ada penghalang. 100 meter kalau bisa, walau alam. Hanya saja memang tidak dapat faidahnya sholat berjamaah. Paling tidak mengurangi lah. Kan begitu. Tapi kalau celengan, memang kalau hati-hatinya bagus ya. Ketika sholat, disingkirkan biar di situ. Tapi kalau sudah ada di situ ya, saya rasa mungkin meja apa semua segala macam. Nggak masalah. Bahkan, itu seperti tadi, kalau cuma putus satu orang, itu masih sah sholat jamaah itu. Masih mengesahkan. Memang fadilah softnya tidak dapat. Atau paling tidak mengurangi. Tapi kalau di pojok, saya rasa semua enggak. Allah alam ya. Kalau di pojok itu, kan di pojok sana. Iya. Tapi di sini soft. Boleh satu. Ya. Jadi anggap saja, ini apa itu namanya soft awal. Di sini ada tiang, di pojok sana ada tiang. Anggap saja begitu. Berarti kan kurang satu soft karena adanya sesuatu yang meskipun nanti sebaiknya mungkin kita singkirkan. Allah alam.
Kira-kira begitu. Jadi Terus oke. diteruskan. Perlu, Pak. Perlu saya tahu. Ya. Kalau pada saat Jumat, memang sebagian ulama itu sebagian kecil tapi memang enggak kurang pas, bukan melarang, bukan mengharamkan. Kurang pas ketika khutbah diputar. Nah, Karena kita menghalangi. konsentrasi untuk mendengar khutbah. Ya hanya saja sebagian mengatakan sholat sunnah loh. Kita datang, ya kan, sholat sunnah dulu orang khutbah itu sebagian membolehkan. Jadi longgar-longgar saja sebenarnya. Kalau saya punya guru itu namanya Yai Nur Thohir, dapat nggak Yai Nur Thohir? Abahnya Gus Inam itu. Oh itu keras sekali itu. Yai Nur Thohir almarhum itu beliau keras. Tengah-tengah khutbah itu jalan, tapi di masjidnya hentikan itu. Tengah-tengah khutbah. Kalau tidak saya tidak semuanya tawajuh dengar khutbah. Ada yang begitu. Tapi itu tidak membatalkan sholat Jumat. Jadi tidak masalah. Cuman bagusnya memang ya taruh aja di depan-depan pintu itu kota amal kan situ-situ. Biar orang mau langsung sendiri. Wallahu alam. Iya. Iya. Baik. Kemudian tadi mengenai niat ya, niat wudu. Itu dalam mazhab Syafi'i sangat dianjurkan, bahkan mengatakan disunnahkan untuk melafatkan. Apakah dia pakai bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Afdolnya pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dari diri saya karena Allah Ta'ala. Itu saja. Dan ketika niat itu tempatnya pas membasuh wajah. Jangan sampai niat itu tidak ada ketika sampai membasuh wajah. Jadi harus ada terus itu. Jadi niat itu apa? Apa tuh keinginan dalam hati definisinya yang berbarengan dengan perbuatan. Itu niat. Jadi pada saat mengusap jangan sampai niat itu tidak ada pas mengusap wajah itu. Kemudian mengenai 3 kali tadi. 3 kali itu sunnah hukumnya. Yang wajib 1 kali basuh basah semua. Jadi kalau sudah 1 kali basah itu sudah sah wudunya. Adapun disempurnakan menjadi 3 kali itu masuk dalam kesunahan. Yang wajibnya 1 kali. Jadi kalau kita basuh 1 kali, di sini ada yang belum basah, kemudian kita basuh lagi baru basah itu baru dihitung 1 kali. Bisa dipahami Pak ya? Nah, wallahu alam. Dan kemudian tadi mengenai ibadahnya malaikat 1000 tahun itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala usahanya dalam atau mujahadahnya dalam ibadah itu. Itu salah satu, bukan mutlak itu saja. Salah satu yang dinilai Allah itu usahanya dalam ibadah itu. Kan banyak seginya, hanya saja salah satunya. Semakin orang berusaha bersusah payah dalam ibadah maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Wallahu alam, semoga bermanfaat dan semoga kita diistiqomahkan. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.